Assalamualaikum, selamat siang Bu, Pak. Terima kasih sebelumnya Ibu dan Bapak sudah datang berkenan kemari. Sebelumnya, apakah betul ini dengan Ibu Dina dan Bapak Aep? Oh iya, perkenalkan nama saya Bidan Lilis Fauzia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan atau sebuah konseling kepada ibu dan bapak mengenai kesehatan reproduksi dan seksual kepada calon pengantin. Sebelumnya Bu, saya ingin bertanya dulu, apakah benar ibu dan bapak akan melakukan pernikahan? Oh iya, benar. Baik, Ibu Bapak, di sini saya akan menunjukkan ini yang disebut dengan lembar balik, dan alat ini pula yang akan membantu agar Ibu dan Bapak lebih mudah memahami tentang kesehatan reproduksi dan seksual pada calon pengantin. Di sini Ibu dan Bapak tidak perlu mengkhawatirkan karena kerahasiaan akan dijaga baik oleh saya. Maka dari itu kita langsung mulai saja untuk melakukan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Baik ya Pak Bu, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu pernikahan. Pernikahan merupakan akad atau janji yang diucapkan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan awal dari kesepakatan bagi calon pengantin untuk saling memberikan ketenangan dengan membangun hubungan atas dasar saling cinta dan kasih, atau biasanya disebut dengan sakinah mawadah warohmah. Begitu ya Pak Bu. Dalam arti lain, pernikahan juga merupakan awal terbentuknya sebuah keluarga. Dan juga Bu, Pak, dalam pernikahan masing-masing pihak baik ibu maupun bapak memiliki peranan yang sama dalam memperoleh hak-hak reproduksi dan seksual. Untuk hak-hak reproduksi dan seksualnya seperti halnya memiliki hak yang sama dalam memutuskan kapan dan mempunyai anak berapa jumlahnya dan jarak antar kelahirannya. Juga hak dalam mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan reproduksi dan seksual serta efek samping dari obat-obatan ataupun yang lainnya. Juga berhak mendapatkan informasi yang mudah, lengkap, dan akurat tentang penyakit menular seksual ya Bu, Pak, agar Bapak dan Ibu senantiasa dapat mencegah tertularnya IMS atau infeksi menular seksual. Baik Ibu Bapak, sebelum melakukan pernikahan sendiri, nanti akan ada yang namanya persiapan pranikah, seperti halnya persiapan fisik. Persiapan fisik itu meliputi yang pertama pemeriksaan status kesehatannya yang dimulai dari tanda-tanda vital seperti nadi, pernapasan, suhu, tekanan darah. Terus juga nanti akan dilakukan pemeriksaan darah rutin seperti HB, trombosit, dan yang lain. Dan juga akan dilakukan pemeriksaan darah yang diajukan. Terus akan dilakukannya pemeriksaan urin. Dan persiapan yang lainnya yaitu persiapan gizi. Peningkatan status gigi calon pengantin terutama perempuan melalui penanganan kek atau kekurangan energi kronis ya Bu. Dan juga persiapan pranikah selanjutnya yaitu status imunisasi TT. Status imunisasi TT itu dilakukan sebanyak 5 kali. Jadi setelah ibu melakukan imunisasi TT yang pertama, nanti imunisasi TT kedua dilakukan 4 minggu setelah imunisasi TT pertama. Lalu imunisasi TT ketiga dilakukan setelah 6 bulan ibu melakukan imunisasi TT yang kedua. Dan imunisasi TT yang keempat dilakukan 1 tahun setelah ibu melakukan imunisasi TT yang ketiga. Dan imunisasi TT yang kelima dilakukan 1 tahun setelah melakukan imunisasi TT yang keempat. Dan persiapan pranikah selanjutnya yaitu menjaga kebersihan organ reproduksi. Seperti halnya ketika ibu memakai pakaian dalam sehari-hari, usahakan diganti 2 kali dalam sehari ya Bu, Pak. Terus juga tidak menggunakan pakaian dalam yang ketat ataupun berbahan yang non sintetik. Jadi dianjurkan menggunakan bahan yang menyerap keringat seperti katun dan yang lainnya. Terus juga ketika membersihkan organ reproduksinya itu harusnya dilakukan dari depan ke belakang, bukan sebaliknya ya. Dan juga setelah melakukan pembersihan tersebut, lap atau
keringkan dengan tisu atau handuk yang bersih dan tidak berbau. Dan khususnya untuk ibu, tidak boleh terlalu sering ya Bu untuk menggunakan cairan pembilas vagina. Terus juga ibu jangan memakai pembalut yang tipis seperti halnya panty itu dalam jangka waktu yang lama ya Bu. Juga pergunakan pembalut ketika menstruasi dan diganti paling lama setiap 4 jam 1 kali. Juga bagi perempuan, bagi ibu, jika ibu mengalami keputihan ya Bu yang berbau dan berwarna, harap segera melakukan pemeriksaan ya Bu ke petugas kesehatan yang terdekat. Dan juga untuk bapak, untuk laki-laki, dianjurkan sunat demi kesehatan ya Pak. Baik ibu, bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan yang bisa terjadi pada saat menjalin rumah tangga. Seperti halnya adanya tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pernikahan. Karena sejatinya pernikahan yang ideal itu ketika perempuan dan laki-laki saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Apabila tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati antara ibu dan bapak, bisa saja terjadi tindak kekerasan yang ada dalam pernikahan. Seperti halnya yang pertama, kekerasan secara fisik. Contohnya memukul, menendang, menampar dan yang lainnya. Terus juga ada yang namanya kekerasan secara psikis. Contohnya itu menghina, mengeluarkan komentar-komentar jahat ataupun yang lainnya. Juga ada yang namanya kekerasan seksual. Misalnya adanya paksaan atau tuntutan dalam berhubungan seksual. Juga ada yang namanya penelantaran ibu. Contohnya itu jika bapak tidak memberikan ibunya itu nafkah lahir maupun batin, ataupun bapak melarang istrinya bekerja atau yang lainnya. Terus juga ada yang namanya eksploitasi. Contohnya memanfaatkan, memperdagangkan, dan memperbudak orang lain. Dan apabila tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, baik pada ibu maupun bapak, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh korban ya Bu, Pak. Seperti halnya yang pertama, mendatangi fasilitas kesehatan apabila terdapat kekerasan secara fisik yang menyebabkan luka-luka ataupun yang lainnya. Terus yang kedua, korban dapat menceritakan kejadian kepada keluarga, teman, kerabat, atau orang yang terpercaya. Dan juga korban dapat melaporkan ke polisi atau unit pelayanan perempuan dan anak atau yang biasa disebut UPPA. Dan juga dapat pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, psikologi atau lembaga bantuan hukum atau LBH. Dan selanjutnya ibu, bapak, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga yang sering terjadi di masyarakat umum. Yang pertama itu ada yang namanya istilah stereotipi ya Bu ya. Yang disebut dengan stereotipi itu pelabelan kepada perempuan atau laki-laki. Contohnya laki-laki lebih kuat dan perempuan lebih lemah. Terus juga ada yang disebut dengan subordinasi, yang artinya yang diutamakan adalah laki-laki terlebih dahulu, baru perempuan di belakangnya. Terus istilah yang ketiga ada yang disebut dengan marginalisasi, yang artinya perempuan ditempatkan sebagai orang yang tidak memiliki peranan yang penting dalam membangun rumah tangga. Terus juga ada yang disebut dengan istilah beban ganda, yang artinya beban kerja perempuan lebih lama dan lebih banyak. Contohnya itu perempuan dituntut menjadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah dalam keluarga. Begitu Bu, Pak, yang tadi saya jelaskan merupakan bentuk ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga yang umumnya atau sering terjadi di masyarakat luas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan ya Bu. Yang pertama, di organ reproduksi perempuan itu ada yang disebut dengan ovarium atau indung telur. Indung telur itu berfungsi mengeluarkan sel telur atau ovum sebulan 1 kali, dan indung telur ini terdapat di kiri dan kanan. Dan sel telur sendiri merupakan
sel yang dihasilkan oleh indung telur yang dapat dibuahi oleh sperma sehingga terjadi konsepsi atau pembuahan. Dan bila tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka sel telur tersebut akan keluar melewati vagina dengan darah menstruasi. Terus yang selanjutnya ada yang disebut dengan tuba Fallopi atau saluran rahim. Saluran di kiri dan kanan rahim yang fungsinya untuk dilalui oleh sel telur dan indung telur ketika menuju ke rahim. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan fimbriae atau umbal-umbal. Dapat dianalogikan, umbai-umbai ini seperti halnya jari-jari tangan yang mengumbai-umbai, berfungsi untuk menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh indung telur tadi. Terus yang selanjutnya ada yang disebut dengan uterus atau rahim. Ini merupakan tempat janin berkembang. Bentuknya itu seperti buah pir, dan beratnya itu sekitar antara 30-50 gram. Dan pada saat tidak hamil, besarnya kurang lebih seperti halnya telur ayam. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan serviks atau leher rahim ya Bu. Ini merupakan bagian uterus yang berbatasan dengan vagina. Dan pada saat persalinan nanti, leher rahim akan membuka sehingga bayi dapat keluar. Selanjutnya ada vagina atau liang kemaluan. Merupakan sebuah saluran yang berbentuk silinder dengan diameter depan kurang lebih 6,5 cm dan di dinding belakang kurang lebih 9 cm yang bersifatnya itu elastis Bu, dengan berlipat-lipat. Fungsinya sebagai tempat ketika penis berada saat senggama dan tempat keluarnya menstruasi serta tempat keluarnya bayi. Yang ketujuh Ibu, ada yang disebut dengan klitoris atau kelentit ya. Merupakan organ kecil yang paling peka terhadap rangsangan daripada organ reproduksi yang lainnya. Terus yang terakhir ada yang disebut dengan labia atau bibir kemaluan. Labia ini Ibu terdiri dari dua macam. Yang pertama labia mayora dan yang kedua ada yang disebut dengan labia minora. Dan selanjutnya Ibu, Bapak, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama itu ada yang disebut dengan testis atau buah zakar. Testis ini berjumlah 2 buah dan fungsinya itu untuk memproduksi sperma setiap harinya dengan bantuan testosteron. Selanjutnya ada yang disebut dengan skrotum atau kantung buah zakar. Kantong kulit yang melindungi testis yang berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum merupakan tempat bergantungnya testis. Dan skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut dengan dimaksudkan mengatur suhu testis agar tetap relatif sama ya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan vas deferens atau saluran sperma. Yang saluran sperma itu yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis epidimis menuju ke uretra atau saluran kencing. Selanjutnya ada yang disebut dengan prostat fascicula seminalis dan beberapa kelenjar lainnya. Yang selanjutnya ada yang disebut dengan penis ya Bu, Pak. Yang fungsinya itu sebagai alat senggama dan sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma serta air seni ya Bu, Pak. Mungkin itu tadi ya Bu, Pak, penjelasan sekilas dari saya mengenai organ reproduksi pada perempuan dan laki-laki. Selanjutnya Ibu, Bapak, saya akan menjelaskan tentang kehamilan. Di kehamilan sendiri itu ada yang namanya kehamilan ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan ideal sendiri merupakan kehamilan yang direncanakan, yang diinginkan serta dijaga perkembangannya secara baik. Dan kehamilan yang tidak diinginkan itu dapat terjadi biasanya karena yang pertama akibat hubungan seks pranikah atau hubungan seks yang tidak ada ikatan pernikahan. Terus yang kedua adanya akibat gagal atau drop out KB. Terus yang terakhir biasanya itu karena pada unmet need atau wanita usia subur yang tidak ingin mempunyai anak, akan tetapi dia tidak menggunakan alat kontrasepsi. Oleh karena itu saya anjurkan ya kepada ibu dan bapak ketika nanti setelah menikah harap merencanakan kehamilannya agar nanti kehamilan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Selanjutnya
saya akan menjelaskan tentang metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilannya. Yang pertama itu metode jangka pendek. Jenisnya itu ada pil, suntik, ataupun kondom. Terus yang kedua itu ada metodenya jangka panjang. Nah, contoh jenis alatnya itu ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD terus juga ada yang disebut alat kombinasi bawah kulit atau AKBK atau yang biasa disebut dengan implan. Terus ada metode alamiah. Metode alamiah ini jenisnya itu yang pertama metode anomia laktasid atau MAL. Terus ada pantang berkala atau sistem kalender. Terus ada coitus interruptus, ada pengukuran suhu basal, dan juga ada penilaian lendir atau vagina. Dan metode tadi tersebut nanti ibu dan bapak bisa pilih yang mana saja sesuai kesepakatan bersama. Baik, selanjutnya ibu bapak saya akan menjelaskan secara singkat tentang proses terjadinya kehamilan. Untuk proses kehamilan, ketika sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau tuba falopi, selanjutnya sel telur yang telah dibuahi tersebut atau yang biasa disebut dengan embrio menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dan dalam 120 hari pertama embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan sel atau hayati ya Bu ya. Dan selanjutnya memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio akan berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani dan menjadi janin atau yang disebut dengan bayi ya Bu. Terus kehamilan umumnya akan berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 bulan 10 hari itu biasanya ya Bu ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kehamilan. Tanda-tanda kehamilan ini harap nanti diperhatikan ya Bu oleh ibu dan bapak. Apabila nanti ibu mengalami tanda-tanda tersebut, harap segera periksakan ke bidan ataupun petugas kesehatan yang lainnya. Tanda-tanda kehamilan sendiri antara lain, yang pertama tes kehamilan harusnya itu positif dengan menggunakan PPTest ataupun dengan tes pack ya Bu. Selanjutnya tanda kehamilan yang lain yaitu tidak mendapat menstruasi atau haid sebagaimana biasanya. Terus juga timbul rasanya mual, muntah, dan pusing terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil. Selanjutnya tidak ada nafsu makan ya Bu nanti ketika ada tanda kehamilan. Dan kadang-kadang juga tanda kehamilan itu ditandai dengan mengidam atau menginginkan makanan yang jarang ada atau bahkan ibu sendiri tidak pernah memakannya. Atau juga bisa ditandai dengan pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin ya Bu ketika nanti ibu melakukan pemeriksaan di petugas kesehatan, di bidan ataupun fasilitas kesehatan yang lain. Baik ibu bapak, sekarang saya akan menjelaskan cara menghitung usia kehamilan. Saya kasih contoh ya Bu, Pak. Misalnya hari pertama terakhir haidnya itu 8 Juni 2019. Terus diperiksa positif hamilnya itu tanggal 14 Juli 2019. Maka umur kehamilannya antara waktu 8 Juni 2019 tadi dikurangi 14 Juli 2019. Maka hasil yang akan didapatkan yaitu 26 hari sekitar 5 mingguan. Dan untuk cara menemukan taksiran persalinan Bu, nanti dapat menggunakan rumus tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, dan tahun ditambah 1. Saya akan memberikan contoh agar Bapak Ibu dapat lebih memahaminya. Contohnya itu ketika hari pertama haid terakhirnya itu misal 8 Juli 2019, maka waktu persalinan itu diperoleh tanggal ditambah 7, berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15 ya Bu. Terus bulannya Juni kan bulan 6, berarti 6 dikurangi 3 jadi 3. Terus untuk tahunnya 2019 ditambah 1 jadi 2020. Jadi bisa disimpulkan bahwa perkiraan lahirnya itu tanggal 18 Maret
2020 ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu dan Bapak tentang apa saja yang diperiksa saat kehamilan. Itu yang pertama, timbang berat badan atau ukur tinggi badan. Yang kedua, pengukuran tekanan darah Ibu. Yang ketiga, nilai status gigi yang diukur di lingkar lengan atas. Terus yang keempat, adanya pengukuran janin atau pengukuran tinggi fundus uteri. Yang kelimanya, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin ya Bu. Terus yang keenam, akan dilakukan pemeriksaan penilaian status imunisasi tete yang telah tadi saya sebutkan di awal. Yang ketujuh, tablet tambahan darah. Yang kedelapan, akan dilakukannya pemeriksaan tes laboratorium. Terus yang kesembilan, akan adanya tata laksana khusus. Dan yang kesepuluh, itu tatap muka atau konseling tentang kehamilan oleh bidan atau petugas kesehatan yang lainnya ya Bu. Dan ketika hamil sendiri, Ibu dapat menjaga kehamilannya dengan cara yang pertama, jangan kelelahan ataupun mengangkat benda-benda yang terlalu berat ya Bu. Terus yang kedua, berbaring selama 1 jam pada siang hari, dan usahakan ketika Ibu berbaring, kaki Ibu lebih tinggi dari perut. Terus juga ketika tidur, dianjurkan tidur terlentang itu saat hamil muda, dan tidur miring itu saat hamil tua. Selanjutnya, ketika Ibu berpakaian, harap pakaiannya itu yang longgar atau yang menyerap keringat. Dan ketika Ibu memakai bra, harap branya itu yang dapat menyanggah payudara Ibu yang semakin hari semakin membesar karena kehamilan. Dan juga Ibu bisa memakai alas kaki yang nyaman ya Bu. Selanjutnya, ketika posisi berhubungan seks Ibu dan Bapak itu diatur ya Bu, agar tidak menekan bagian perut. Terus juga ketika Ibu sedang hamil nanti, dianjurkan untuk beraktivitas fisik dengan cara berjalan kaki selama 30-60 menit setiap harinya, ataupun Ibu bisa melakukan yang namanya senam hamil ya Bu. Dan selanjutnya, Ibu hindari berdekatan dengan orang-orang yang sedang sakit menular ataupun orang-orang yang sedang merokok ya Bu. Terus juga ketika Ibu memakai obat-obatan, harus dengan resep dokter atau dengan petunjuk dokter. Dan yang terakhir, untuk makanan sendiri, usahakan Ibu makan makanan yang bergizi seimbang, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lainnya ya Bu. Dan menu selama kehamilan yang Ibu konsumsi itu secukupnya ya Bu. Ada protein, ada buah-buahannya, ada produk olahan susu, terus ada sayur-sayur, ada nasi, roti, sereal, ataupun yang lainnya ya Bu. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu dan Bapak mengenai kehamilan dan persalinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada Ibu dan Bapak mengenai kehamilan dan persalinan yang beresiko. Biasanya kehamilan beresiko tinggi terjadi karena faktor 4 terlalu dan 3 terlambat. Itu istilahnya. 4 terlalu seperti halnya yang pertama, terlalu muda untuk hamil. Contohnya Ibu usianya kurang dari 20 tahun Bu. Terus yang kedua, terlalu tua untuk hamil. Contohnya lebih dari 35 tahun. Terus yang ketiga, terlalu sering hamil atau anaknya lebih dari 3. Terus yang keempat, terlalu dekat atau rapat jarak antara kehamilan sebelumnya dengan kehamilan sekarang. Kalau bisa Ibu sekurang-kurangnya itu dari 2 tahun. Selanjutnya ada yang disebut dengan 3 terlambat, yaitu yang pertama, terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kegawat daruratan. Terus yang kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Diharapkan ketika setelah menikah nanti, yang tadi saya bilang, Ibu dan Bapak segera merencanakan tentang kehamilan dan persalinan agar kehamilan dan persalinan yang beresiko itu dapat dihindari ya Bu, Pak. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, tanda bahayanya yaitu pendarahan waktu hamil. Terus yang kedua, bengkak di kaki, tangan atau wajah disertai sakit kepala, ataupun bisa saja kejang-kejang ya Bu. Terus
demam atau panas tinggi lebih dari 2 hari. Dan juga tanda yang lainnya, keluarnya cairan ketuban sebelum tiba saat waktu persalinan, dan juga muntah terus-menerus dan tidak mau makan ya Bu. Dan yang terakhir, tanda bahaya kehamilan itu seperti halnya berat badan ibu yang tidak naik, padahal ibu sudah memasuki trimester kedua ataupun ketiga. Dan jika tanda bahaya kehamilan tersebut yang tadi saya sebutkan itu terjadi, harap Bapak dan Ibu sigap untuk langsung pergi ke fasilitas kesehatan agar lebih cepat ditangani oleh bidan atau petugas kesehatan lainnya ya Bu, Pak. Dan pada saat hamil pula nanti Ibu akan sering mengalami kondisi emosional Ibu yang tidak stabil Bu. Seperti halnya ketika Ibu hamil, Ibu akan mudah tersinggung, sensitif, uring-uringan, manja, mudah marah, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, perasaan ibu akan mudah lelah, tidak mau makan, tidak bisa tidur nyenyak, tidak nyaman, merasa sesak, yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi fisik ibu ketika kehamilan itu terjadi. Selanjutnya, mencemaskan perubahan fisik ya Bu, khawatir terhadap perkembangan bayi dalam rahim, dan juga khawatir bila bayinya meninggal dalam lahir ataupun lahir dalam keadaan cacat. Terus juga merasa belum siap menjadi orang tua dan belum siap secara ekonomi. Yang selanjutnya juga biasanya ketika ibu hamil, ibu ingin diperhatikan pada waktu ngidam. Biasanya ketika hamil, ibu akan lebih ingin diperhatikan oleh bapak sebagai suami ataupun oleh keluarga yang lainnya. Seperti halnya ibu akan mengalami ngidam atau menginginkan makanan yang mungkin tidak pernah ibu makan ataupun makanan yang jarang ada. Dan apabila kondisi tersebut terjadi saat nanti ibu hamil, diharapkan bapak senantiasa mendampingi ibunya ya Pak ya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang tips relaksasi bagi ibu hamil. Yang pertama, ibu dapat melakukan relaksasi sederhana sehingga menimbulkan perasaan nyaman. Relaksasi tersebut bisa ibu nanti lakukan 20 menit satu harinya. Dan ketika ibu merasa santai, nanti bisa bapak ajarkan ibu untuk menenangkan pikirannya dengan meminta ibu untuk membayangkan dirinya berada di sebuah tempat yang nyaman, terutama tempat yang ibu sukai. Seperti halnya ibu suka di taman, bayangkan ibu berada di taman sehingga muncul kenyamanan tersendiri dan ketenangan pada pikiran dan hati ibu ya Bu. Dan bisa juga ibu mendengarkan musik yang lembut-lembut yang membuat ibu nanti pikirannya itu terasa rileks dan nyaman ya Bu ya. Dan selanjutnya Ibu, Bapak, saya akan menjelaskan tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi serta buku kesehatan ibu dan anak ya Bu, Pak. Di sini ketika nanti ibu hamil, nanti ibu akan dikasih buku KIA seperti ini. Buku KIA ini ibu berisi tentang catatan-catatan kesehatan ibu, dimulai pada saat ibu hamil, bersalin, nipas, dan ada juga catatan anak, dimulai pada saat bayi baru lahir dan anak balita. Serta di sini juga memuat berbagai informasi ya Bu tentang cara pemeliharaan dan perawatan kesehatan ibu serta anak. Buku KIA ini Ibu nanti tersedia di fasilitas kesehatan seperti halnya posyandu, polindes, puskesmas ataupun yang lainnya ya Bu. Dan juga saya akan menunjukkan ini yang disebut dengan stiker P4K. Stiker ini Ibu nanti ditempel di pintu atau jendela di depan rumah Ibu ketika Ibu hamil. Untuk tujuan ditempelnya stiker ini yaitu yang pertama, terdatanya sasaran ibu hamil dan terpasangnya stiker P4 di rumah agar diketahui lokasi tempat tinggal ibu hamil, identitas ibu hamil, taksiran persalinan, penolong persalinan, pendamping persalinan, fasilitas tempat persalinan, terus juga diketahui calon donor darah dan transportasi yang akan digunakan serta pembiayaannya. Terus juga adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca persalinan yang
yang disepakati oleh kedua belah pihak, oleh ibu dan bapak ya Bu. Juga adanya perencanaan persalinan termasuk pemakaian metode KB pasca persalinan nanti ibu yang disepakati oleh ibu sebagai ibu hamil, suami, keluarga, serta bidan yang membantu ya Bu. Terus juga terlaksananya pengambilan keputusan yang cepat dan tepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan maupun nifas. Dan juga adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kader ataupun dukun ya Bu, Pak. Dan ketika nanti ibu hamil, harap diperhatikan oleh bapak maupun ibu akan adanya tanda-tanda ibu akan melakukan persalinan atau kelahiran. Seperti halnya yang pertama, tandanya itu perut ibu mulai secara teratur Bu. Mulasnya itu sering serta lama. Juga keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir. Terus juga keluarnya air ketuban dari jalan lahir. Dan yang terakhir itu biasanya bayi lahir 12 jam sejak mulas teratur yang pertama ya Bu. Harap ibu dan bapak perhatikan hal tersebut agar proses persalinan dapat segera ditangani oleh bidan ataupun petugas kesehatan yang lainnya. Dan ketika ibu nanti melakukan proses persalinan dan persalinannya itu ditolong oleh petugas kesehatan, maka akan banyak keuntungan. Yang pertama, tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah terampil dalam membantu persalinan sehingga keselamatan ibu dan bayi akan lebih terjamin ya Bu. Dan apabila persalinannya ditolong oleh petugas kesehatan, jika terjadinya kelainan saat ibu melahirkan, nanti akan cepat diketahui dan segera dapat pertolongan ataupun segera dapat dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit ya Bu. Juga keuntungan yang lainnya itu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan alat-alat yang aman, bersih dan juga steril sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan bagi ibu maupun bayi nanti. Selanjutnya ibu bapak saya akan menjelaskan tentang perawatan pasca persalinan. Yang pertama, melakukan perawatan tali pusar dengan kasa bersih ya Bu ya, yang kering juga dan steril setiap hari sampai tali pusatnya itu lepas. Dan juga yang kedua, pemberian imunisasi hepatitis B, BCG dan polio bagi bayi. Terus memeriksa kesehatan ibu dan bayi baru lahir pada tenaga kesehatan minimalnya 4 kali dalam bulan pertama sesudah melahirkan. Selanjutnya perawatannya itu meminum 1 kapsul vitamin A merah segera setelah melahirkan dan 1 lagi setelah 24 jam pertama. Dan juga segera melaporkan kelahiran kepada kader desa, wisma atau posyandu ya Bu ya. Dan perawatan pasca persalinannya yang terakhir itu dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan, yang tujuannya itu untuk mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Itu ibu bapak saya akan menjelaskan tentang inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Inisiasi menyusui dini tersebut yaitu segera dekap dan biarkan bayi menyusu dalam 1 jam pertama kelahirannya. Dan selanjutnya mengenai ASI eksklusif tersendiri, itu merupakan pemberian ASI selama 6 bulan pertama pada bayi tanpa adanya makanan pendamping ya Bu. Jadi hanya ASI saja. Baik Bu, ketika ibu nanti melakukan pemberian ASI, maka akan banyak sekali manfaat yang dapat dirasakan oleh ibu sendiri maupun pada bayi nanti ya Bu. Seperti halnya ASI tersendiri mengandung zat gizi yang bernilai sangat tinggi, baik dalam jumlah maupun mutu yang diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi dan anak, termasuk juga pembentukan imun kepada tubuh anak ya Bu. Juga dapat membantu pertumbuhan gigi dan terbentuk rahang bayi secara sempurna. Terus juga manfaat yang lainnya mudah dicerna dan dihisap oleh bayi. Dan juga mempunyai suhu yang sesuai untuk bayi dan anak serta selalu bersih dan segar. Untuk manfaat lainnya itu bagi ibu sendiri, pemberian ASI dapat membantu mengencangkan rahim ya Bu, yang dapat mengurangi terjadinya perdarahan. Dan apabila nanti saat persalinan nanti ibu tidak ada kelainan atau tidak ada kendala apapun ya Bu,
saya anjurkan ibu memberikan ASI kepada anak ibu sesuai manfaat yang tadi ya Bu, yang telah saya sebutkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infeksi menular seksual atau IMS. Yang pertama itu ada yang disebut dengan gonore atau kencing nanah. Ini juga bisa terjadi pada bapak sebagai laki-laki atau pada ibu perempuan ya Bu. Untuk gejala pada laki-laki, adanya bulu tubuh uretra, kenyal, putih, kekuningan atau kuning. Dan apabila terjadi pada perempuan, gejalanya yaitu adanya bulu tubuh putih atau kekuningan, terutama di daerah mulut atau di daerah vagina ya. Pencegahannya itu dapat berupa yang pertama, tidak berhubungan intim terlebih dahulu, ataupun setia pada satu pasangan, dan menggunakan kondom ketika akan melakukan hubungan intim. Untuk selanjutnya ada yang disebut dengan sifilitis atau raja singa. Gejalanya luka atau koreng, jumlah biasa 1, bulat atau lonjong, dasar bersih dengan perabaan kenyal sampai keras, dan tidak ada rasa nyeri pada penekanan. Untuk pencegahannya sama seperti tadi, tidak berhubungan intim terlebih dahulu ataupun setia pada satu pasangan, dan menggunakan kondom apabila ingin melakukan hubungan seksual. Selanjutnya ada yang disebut dengan herpes genitalia. Untuk herpes genitalia tersebut pencegahannya sama juga seperti tadi, tidak berhubungan seksual terlebih dahulu, setia pada satu pasangan, menggunakan kondom apabila ingin melakukan hubungan seksual ya Bu. Selanjutnya ada yang disebut dengan konjungtivitis chlamydiosis. Ini biasanya terjadi pada bayi baru lahir. Gejalanya matanya sembab, kemerahan, dengan ada bulu tubuh, mata dengan nanah yang tidak terlalu banyak. Untuk pencegahannya pemberian chloramphenicol tetes mata, dosisnya itu 4x1 tetes, atau garamisin tetes mata 2x1 tetes setelah bayi lahir ya Bu. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan konjungtivitis gonore pada bayi baru lahir. Gejalanya yaitu matanya sembab, kemerahan, dengan ada duh tubuh mata yang bernanah. Dan juga ada yang disebut dengan kondilomata acuminata atau jenggir ayam. Untuk gejalanya itu bentuk datar, terus juga bentuk papul, juga bentuk verukosa, terutama pada daerah lembab ya Bu, Pak. Dan ketika terjadi pada wanita, ini akan menimbulkan kanker mulut rahim. Untuk cara pencegahannya, yang pertama tidak berhubungan intim terlebih dahulu, terus juga setia pada satu pasangan saja, dan menggunakan kondom ketika ingin melakukan hubungan seksual, serta menjaga kebersihan alat kelamin ya. Terus juga di sini ibu bapak saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran reproduksi atau ISR. Yang pertama itu ada yang disebut dengan candidosis vaginalis. Komplikasinya itu kulit sekitar vulva itu lecet-lecet ya Bu, Pak. Untuk pencegahannya jaga kebersihan daerah kelamin ya. Terus yang kedua ada yang disebut dengan vaginosis bakterial. Untuk komplikasinya pada perempuan hamil dapat menyebabkan ketubannya pecah dini Ibu, kelahirannya prematur, dan juga berat badan bayinya itu kurang atau rendah. Terus juga ada yang disebut dengan trichomoniasis. Untuk komplikasinya pada perempuan hamil dapat menyebabkan partus atau prematur, dan berat badan bayi juga ketika dilahirkan akan mengalami berat badan rendah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang HIV dan AIDS. Mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ya tentang HIV dan AIDS. Saya akan jelaskan sedikit kembali. HIV merupakan kuman atau virus penyebab AIDS, dan AIDS sendiri adalah kumpulan gejala atau penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang terdapat dari infeksi HIV tersebut. Untuk penularan HIV dan AIDS sendiri, Ibu, Bapak, yang pertama yaitu berhubungan seks yang tidak aman, atau misalnya bergonta-ganti pasangan dan tidak menggunakan kondom. Terus juga dapat menular dengan transfusi darah yang mengandung virus HIV tersebut. Penularan lainnya itu bisa disebabkan ketika pengguna narkoba memakai suntik narkoba secara bergantian, dan juga HIV dapat menular melalui ibu ke bayinya pada saat kehamilan,
persalinan maupun pada saat ibu menyusui bayinya ya Bu. Baik ibu bapak, tadi saya sudah menjelaskan tentang cara penularan HIV dan AIDS, dan juga saya akan menjelaskan tentang kebalikannya yang tadi, yakni HIV dan AIDS tidak akan menular melalui yang pertama, makan atau minum bersama. Itu tidak akan menyebabkan penularan HIV ya Bu Pak. Dan juga memakai peralatan yang sama dengan penderita HIV itu juga sama, tidak akan menularkan ya Bu. Selanjutnya, bersentuhan atau berjabat tangan maupun berpelukan pada penderita HIV. Juga berenang bersama penderita HIV maupun gigitan serangga, itu semua tidak akan menyebabkan penularan HIV. Baik Ibu Bapak, untuk HIV sendiri itu ada HIV yang tidak menunjukkan gejala. Seperti halnya setelah seseorang terinfeksi HIV, dia itu terlihatnya biasa-biasa saja, seperti halnya orang lain, karena tidak menunjukkan gejala klinis. Akan tetapi orang yang terkena HIV tersebut yang tanpa gejala dapat menularkan virus HIV-nya dengan cairan tubuh, darah, ataupun sperma, cairan vagina, ASI, ataupun yang lainnya. Setelah itu, penderita HIV biasa terjadi selama 5-10 tahun. Dan setelah itu, orang tersebut mulai menunjukkan kumpulan gejalanya akibat penurunan sistem kekebalan tubuh setelah terinfeksi HIV tersebut ya Bu, Pak. Cegah HIV dan AIDS sendiri, Ibu dan Bapak dapat melakukan yang pertama itu saling setia. Yang dimaksudkan masing-masing setia pada satu pasangan saja. Dan juga yang kedua itu memakai kondom. Terus yang ketiga, hindari penggunaan narkoba suntik. Dan yang terakhir, penggunaan alat-alat yang steril. Dan semua itu harap Ibu dan Bapak perhatikan agar tidak tertular HIV dan AIDS ya Bu, Pak. Baik, Ibu Bapak, kita lanjut. Sekarang saya akan membahas kanker pada perempuan. Untuk yang pertama yaitu ada kanker leher rahim atau serviks. Kanker ini merupakan kanker pembuluh perempuan nomor Baik Ibu Bapak, selanjutnya saya akan membahas mengenai kanker perempuan. Untuk kanker perempuan sendiri itu yang pertama ada kanker leher rahim atau serviks. Kanker ini merupakan kanker pembunuh perempuan nomor 2 di dunia setelah kanker payudara. Di Indonesia sendiri Ibu Bapak, kanker leher rahim bahkan menduduki peringkat pertama pembunuh perempuan. Untuk kanker leher rahim maupun kanker payudara yang sudah masuk ke stadium lanjut sering menyebabkan kematian dalam jangka waktu yang relatif cepat ya. Oleh karena itu sangat penting untuk mendeteksi kanker sejak dini ya Bu. Untuk deteksi dini kanker leher rahim tersendiri itu yang pertama dapat dilakukan dengan pap smear. Terus juga tes IVA atau inspeksi visual dengan asam cuka. Deteksi dini kanker leher rahim sendiri itu lebih dianjurkan Ibu untuk perempuan yang usianya 30-50 tahun ya, dan sudah berhubungan seksual. Serta deteksi ini dapat dilakukan setiap 5 tahun satu kali. Untuk lebih lanjutnya, deteksi ini dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti halnya bidan, dokter, atau di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu deteksi dini kanker payudara yang biasanya kita sebut dengan istilah sadari atau periksa payudara sendiri. Untuk langkahnya yang pertama ketika Ibu bercermin, Ibu nanti lihat apakah payudara Ibu simetris atau tidak, besar kecilnya, warnanya, dan yang lain. Terus yang kedua, angkat tangan Ibu ke atas dua-duanya dan lihat payudara dari bentuknya, warna, dan yang lain. Terus yang ketiga yaitu Ibu melakukan pijitan atau cubitan ke puting Ibu dan perhatikan apakah ada cair yang keluar ataupun tidak. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu ketika Ibu berbaring, harap Ibu melakukan pijatan-pijatan kecil kepada payudara dan lihat apakah ada benjolan atau pembengkakan atau rasa nyeri ataupun yang lainnya. Setelah itu juga Ibu bisa melakukan pijatan payudara tersebut ketika saat mandi.
ibu periksa seperti halnya tadi, apakah ada benjolan, pembengkakan ataupun yang lainnya. Dan ibu, saya anjurkan kepada ibu untuk senantiasa melakukan deteksi dini tentang kanker rahim yang tadi saya telah sebutkan, juga deteksi dini atas kanker payudara agar dapat segera ditangani oleh tenaga kesehatan ataupun yang lainnya ya Bu. Selanjutnya ibu bapak, saya akan menjelaskan tentang kehidupan seksual suami dan istri. Untuk kehidupan seksual dapat dipengaruhi oleh faktor fisik ya Bu, serta juga faktor psikis. Jikalau kedua faktor itu baik, maka fungsi seksual juga akan baik, dan sebaliknya jika faktor fisik dan psikisnya buruk, maka akan berdampak buruk juga pada fungsi seksual nanti. Terus untuk faktor fisiknya antara lain seperti tidak adanya penyakit baik pada ibu maupun bapak, terus pola hidup atau sedang dalam pengobatan tertentu. Untuk faktor psikis antara lain tidak adanya stres, kejenuhan, serta suasana hubungan yang harmonis. Dan untuk gangguan kehidupan seksual ibu dapat terjadi pada ibu dan juga dapat terjadi kepada bapak sebagai suami. Yang terakhir, komunikasikan apa yang menjadi kebutuhan seksual dari masing-masing pihak, baik dari ibu maupun bapak, agar satu sama lain merasakan puas ya Bu, Pak. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada ibu dan bapak mengenai gangguan seksual perempuan dan laki-laki. Yang pertama, kepada gangguan seksual pada perempuan dulu ya, yaitu yang pertama gangguan dorongan seksual, seperti halnya dorongan seksual hipoaktif ataupun gangguan seksual yang hiperaktif. Terus juga ada gangguan bangkitan seksual, yaitu vagina yang mengeluarkan cairan meskipun sudah dalam keadaan cukup terangsang. Rasa sakit atau tidak nyaman di kelamin dan sekitar setiap kali berhubungan seksual. Terus juga tidak bisa atau sulit untuk mencapai orgasme saat berhubungan seksual. Selanjutnya, untuk gangguan seksual pada laki-laki, yang pertama gangguan dorongan seksual, misalnya dorongan seksual hipoaktif seperti tadi ataupun hiperaktif. Disfungsi ereksi, impotensi, hal ini dapat disebabkan oleh faktor fisik, misalnya penderita diabetes mellitus, atau faktor psikis, misalnya karena bapak terlalu stres ataupun yang lainnya. Dan sekarang ibu bapak, saya akan menjelaskan tentang pencegahan gangguan seksual. Untuk yang pertama yaitu usahakan lebih sering berkomunikasi baik ibu maupun bapak antara satu sama lain. Terus yang kedua, gaya hidup yang sehat seperti makanan bergizi, sering berolahraga, dan yang lainnya. Terus yang ketiga, tidak tergoda untuk minum obat kuat atau obat-obatan yang komposisinya tidak jelas ataupun tidak diresepkan oleh dokter ya. Terus juga antara ibu dan bapak jangan terlalu stres dan usahakan ada waktu untuk berkreasi ataupun berliburan bersama. Dan yang terakhir, jangan melakukan hubungan seksual hanya sebagai hal yang rutin untuk menghindari kejenuhan. Mungkin cukup sekian ibu bapak konseling dari saya mengenai tadi kesehatan reproduksi dan seksual pada calon pengantin. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, semoga yang tadi bermanfaat dan terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.